Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidia Isnaini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran Baitul Mal wa Tamwil dalam pengembangan ekonomi masyarakat pada Koperasi Syariah BMT Idkon Bandung. Nah, sebelumnya apakah teman-teman mengetahui apa itu Baitul Mal wa Tamwil? Nah, Baitul Mal wa Tamwil ini atau Balai Usaha Mandiri Terpadu merupakan lembaga keuangan mikro yang dalam operasionalnya memakai prinsip syariah dengan menerapkan sistem bagi hasil dalam pembagian keuntungannya. Nah, adapun fungsi dan tujuan BMT ini adalah untuk menghimpun dana dari anggota melalui berbagai produk simpanannya seperti simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan simpanan berjangka. Nah, dalam simpanan ini BMT berhak menggunakan dana sesuai pada prinsip syariah yang tertera dalam akad ketika pembukaan rekening tabungan. Nah, BMT juga berkewajiban untuk mengembalikan dana tersebut apabila sewaktu-waktu anggota ingin menariknya kembali gitu. Nah, menurut Ramdhani dan Rantasari, sesuai dengan namanya, BMT mempunyai dua fungsi utama, yaitu Baitul Mal atau bisa disebut dengan rumah harta. Nah, dalam fungsi ini Baitul Mal ini melakukan BMT ini melakukan kegiatan dalam menerima zakat, infak, dan sedekah serta mendistribusikannya secara optimal sesuai dengan peraturan dan amanahnya gitu. Nah, kemudian Baitul Tamwil atau disebut juga rumah pengembangan harta. Nah, ini berfungsi untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat dan bersifat profit orient, melakukan suatu pengembangan harta berupa pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil. Nah, kemudian ada program divisi Baitul Mal Idkon ini gitu. Nah, pada Baitul Mal Idkon ini memiliki peran atau memiliki beberapa program dalam bidang ekonomi, salah satunya yaitu program tebar manfaat ekonomi. Nah, program ini bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup anggota dan non-anggota, terutama mustahik lebih baik gitu. Nah, program ini berupa sembako murah, bantuan modal dengan akad kord dan pendampingan usaha. Nah, sumber dana dari program ini yaitu dari dana zakat, infak maupun alih wakaf. Nah, kemudian penghimpunan dana zakat mengalami penurunan terutama pada 2021. Defisit Baitul Mal unit layanan dalam hal ini tidak melayani penerimaan zakat fitrah gitu. Nah, karena sebagian anggota keberatan untuk menunaikan zakat fitrah melalui Baitul Mal Idkon. Namun pada penghimpunan infak mulai meningkat gitu di tahun 2021 setelah sebelumnya itu turun di tahun 2020 karena disebabkan oleh pandemi gitu. Kemudian hal ini juga menunjukkan bahwa usaha anggota khususnya mulai membaik gitu. Nah, ditambah tahun ini proses fundraising online mulai dilakukan secara serius melalui website Kita Bisa dan Tolong Menolong. Kemudian melanjut pada peran Baitul Mal wa Tamwil Idkon dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, bukti peran nyata dari adanya pemberdayaan masyarakat ekonomi ini melalui koperasi BMT Idkon ini, yang pertama yaitu membantu pemutihan pembiayaan hutang gitu. Nah, salah satu layanan manfaat anggota KSPPS BMT Idkon ini adalah layanan ta'awun
yakni layanan pemutihan hutang bagi anggota. Nah, selain pemutihan hutang, Baitul Mal Idkon juga memberikan layanan taziah dan Idkon pun menjenguk gitu. Nah, total dana tahun yang disalurkan untuk pelunasan pembiayaan tahun 2021 sebesar 123.698.000 kepada 58 penerima manfaatnya. Kemudian yang kedua yaitu bakti Idkon terhadap isoman tahun 2021. Tuh. Kolaborasi program untuk keringanan warga yang sedang isoman, Baitul Mal dan beberapa lembaga sosial itu menyalurkan bantuan berupa sembako, kemudian multivitamin dan sebagainya untuk warga yang sedang isoman. Lebih dari 100 paket yang didistribusikan oleh Baitul Mal Idkon ini. Kemudian yang ketiga yaitu menyelesaikan persoalan rentenir. Nah, praktik rentenir ini sangat dilarang dan diharamkan dalam ajaran agama Islam karena pada praktik ini mengandung unsur riba nasiah gitu dan merugikan masyarakat. Nah, mengenai peran BMT dalam menyelesaikan persoalan rentenir ini diantaranya yaitu dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, tanpa jaminan dan tanpa potongan dengan diangsur dengan batas waktu maksimal 10 bulan oleh lembaga Baznaz melalui infak. Nah, BMT ini berperan dalam meningkatkan kesejahteraan nasabah melalui program pembebasan nasabah dari rentenir dengan menggunakan dana pembiayaan Qardul Hasan yang mampu membawa dampak positif bagi kehidupan sehari-hari nasabahnya. Itu seperti membantu meningkatkan perekonomian keluarga. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu membantu pendanaan usaha anggota KSPPS BMT Idkon ini. Nah, jadi Bisa Usaha adalah program 2022 yang launching di tahun 2021. Nah, program ini adalah fasilitas pendanaan sosial untuk anggota KSPPS BMT Idkon ini gitu dengan menggunakan akad Qardul Hasan dari web kita bisa melalui program ini. Program Bisa Usaha akan mempiloting project senilai 100 juta gitu. Nah, teman-teman, pada kesimpulannya yaitu perkembangan zaman yang semakin modern ini dan kebutuhan masyarakat yang selalu berbeda gitu. Penerapan teknologi informasi semakin memperkuat posisi BMT dalam persaingan dan perubahan bisnis yang sangat pesat gitu, karena BMT ini kan di sini sekarang telah maju semua memakai teknologi dari mulai mendonasikannya, kemudian saluran infak, zakat pun itu melalui website gitu. Nah, peran BMT ini merupakan satu faktor keberhasilan jalannya pembangunan, sehingga perlahan tapi pasti dapat meminimalisir jumlah penduduk miskin di Indonesia gitu. Kemudian melihat dari bentuk peran nyata Baitul Mal terhadap pemberdayaan masyarakat ini, seperti yang telah tadi dijelaskan, yaitu membantu dalam usaha atau UMKM para anggota BMT Idkon ini, menyelesaikan persoalan rentenir, dan juga pembiayaan anggota BMT Idkon yang dikatakan sebagai keluarga prasejahtera yang merupakan realisasi dari nilai-nilai agama Islam yang hakiki dalam bentuk nyata terhadap perekonomian, bidang perekonomian, bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan gitu. Nah, selain itu untuk memberantasi kemiskinan juga meminimalkan dan menghilangkan pinjaman dan untuk kesejahteraan semua anggotanya. Nah, maka dapat dikatakan bahwa adanya program-program dalam kegiatan Baitul Mal wa Tamwil ini, dalam koperasi Idkon ini,
mampu mensejahterakan masyarakat gitu, dan diharapkan pula terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di setiap tahunnya dapat terus berlanjut dengan baik gitu. Nah, mungkin cukup pemaparan yang saya berikan pada saat ini. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Sekian dari saya.